Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Akhirnya Buleni pun menjadi target ilmu sebe. Tak berapa lama Buleni yang masih menerangkan pelajaran sambil duduk di kursi meja guru mulai terlihat menggoyangkan pantatnya. Dan wajahnya yang menunduk terlihat memerah. Matanya seperti berkaca-kaca menahan gairah. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Dodi yang berada di wilayah Kebumen. Perkenalkan, namaku Dodi. Aku tinggal di sebuah desa di wilayah Kebumen, Jawa Tengah. Saat itu sekitar tahun 93, aku masih duduk di bangku SMA kelas 1. Usia SMA adalah usia yang masih sangat labil dan merupakan fase seseorang mencari jati diri. Seperti halnya diriku. Kebetulan aku memiliki beberapa teman yang juga mempunyai hobi yang sama denganku. Kalau istilah sekarang, kita satu server. Kami menyukai hal-hal yang berbau mistis dan kami sangat penasaran dengan yang namanya dunia gaib. Di antara kami memang ada yang memiliki bakat bawaan sejak lahir. Jadi hanya tinggal mengasah sedikit saja sudah kelihatan hasilnya. Seperti Mono dan Joko temanku. Dia memiliki bakat pencak laduni. Mereka bisa memperagakan ilmu bela diri pencak silat tanpa belajar. Hanya melalui bimbingan dari kodam yang mereka miliki. Tubuh mereka akan memperagakan gerakan pencak silat yang kalau mereka dalam kondisi sadar tidak hafal gerakannya. Lain halnya denganku dan 2 orang teman lainnya. Kami tidak memiliki bakat itu, tapi kami sangat antusias untuk belajar. Akhirnya kami berlima sepakat mencari guru spiritual untuk membimbing kami belajar ilmu bela diri dan ilmu spiritual lainnya. Sebenarnya di wilayah Kebumen cukup banyak perguruan bela diri dan tenaga dalam, serta guru-guru spiritual yang konon memiliki kemampuan yang mumpuni. Namun kami juga mencari referensi dari cerita orang-orang, perguruan bela diri mana yang memang gurunya memiliki kredibel yang sudah teruji. Kami tidak mau sembarangan belajar pada seorang guru spiritual yang abal-abal. Akhirnya setelah mencari informasi dari berbagai sumber, kami menemukan sebuah padepokan bela diri dan spiritual yang menurut informasi masyarakat, gurunya bisa dibilang cukup mumpuni.
Tempatnya memang cukup jauh dari tempat tinggal kami, tapi masih berada di wilayah Kebumen, tepatnya di Kebumen sebelah utara. Waktu itu untuk menuju ke lokasi Padepokan, kami harus 2 kali naik kendaraan. Dari tempat tinggal kami yang berada di Kebumen sebelah barat, kami naik bis. Kemudian turun di perempatan sebuah pasar di dekat kota Kebumen. Kemudian kami lanjutkan naik angkot menuju ke arah utara sekitar 2,5 km, di mana Padepokan tersebut berada. Kami latihan setiap hari Minggu dari pagi sekitar pukul 8 sampai sore sehabis sholat asar sekitar jam 4. Untuk latihan pencak silat tenaga dalam biasanya bertempat di alun-alun kota Kebumen karena jumlah murid yang cukup banyak. Setiap latihan murid yang datang sekitar 40 orang. Jarak dari Padepokan menuju alun-alun sekitar 2,5 km. Untuk menuju alun-alun kami harus berlari-lari kecil atau jalan kaki. Selain ilmu bela diri pencak silat tenaga dalam, di Padepokan tersebut juga diajarkan ilmu-ilmu spiritual lainnya, seperti ilmu kebal, ilmu santet, ilmu pelet atau pengasihan, dan yang sangat kami sukai adalah ilmu sebeh. Ilmu sebeh adalah sebuah ilmu untuk merangsang seorang wanita yang kita target hanya bermodalkan sebutir merica. Merica tersebut kita putar-putar menggunakan 2 jari tangan, biasanya jempol dan telunjuk, sambil kita menatap wajah wanita yang kita tuju dari jarak jauh, sambil membaca mantranya. Untuk wanita-wanita yang solehah, imannya kuat, ilmu ini mungkin efeknya akan cukup lama, bahkan tidak mempan. Tapi jika yang kita target adalah wanita biasa yang mungkin imannya lemah, biasanya efeknya sangat cepat. Hanya dalam durasi sekitar 5 menit, wanita tersebut sudah terangsang hebat. Wajahnya memerah menahan gairah yang berkobar. Dan jika merica yang kita putar sampai pecah, target kita akan mencapai orgasme. Itulah sebabnya ilmu sebeh menjadi ilmu favorit kami. Teman-temanku sering mempraktekannya kalau pas di sekolah. Yang jadi target kadang teman sekolah cewek atau ibu guru yang membosankan saat mengajar. Pernah ada pelajaran sekolah yang diampu oleh ibu guru, sebut saja namanya Bu Leni, di mana kalau Bu Leni mengajar sangat membosankan. Usia Bu Leni masih tergolong muda waktu itu, kisaran 37 tahun. Akhirnya Bu Leni pun menjadi target ilmu sebeh. Tak berapa lama, Bu Leni yang masih menerangkan pelajaran sambil duduk di kursi meja guru mulai terlihat menggoyangkan pantatnya dan wajahnya yang menunduk terlihat memerah. Matanya seperti berkaca-kaca menahan gairah. Saat kemudian Bu Leni pamit keluar dan tidak kembali sampai jam pelajaran selesai. Dasar teman-teman tidak ada akhlak, guru sendiri dikerjain juga. Aduh. Untuk ilmu kebal, kami diberi raja yang ditulis pada sepotong kulit kijang atau kulit harimau. Dan ada doa atau mantra yang rutin harus dibaca agar raja tersebut bisa berfungsi sehingga tubuh pemilik raja tersebut menjadi kebal dari senjata tajam.
Biasanya mantra itu dibaca saat kita akan tidur malam. Selain itu, tubuh kita juga ditulisi raja secara gaib, kemudian diolesi sedikit air raksa. Tujuannya agar kebal jika tersiram air raksa atau air keras. Awalnya aku tidak paham apa gunanya ilmu kebal air raksa dan siapa juga yang akan menggunakan air keras atau air raksa. Aku hanya ngikut saja apa perintah guru kami. Tapi apakah kalian masih ingat salah satu tokoh politik tanah air yang disiram air keras oleh orang tak dikenal? Ya, ternyata itulah salah satu fungsi ilmu kebal air raksa. Jika kita memiliki musuh yang mungkin akan menyerang kita dengan air keras, maka kita sudah mengantisipasinya dengan ilmu tersebut. Untuk ilmu pelet juga ada ritual tersendiri. Ada mantra yang harus dibaca saat kita akan memikat hati lawan jenis yang kita tuju. Tapi aku sendiri agak heran, kenapa bacaannya diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang sedikit diselewengkan bacaannya di akhir mantra tersebut. Demikian juga dengan ilmu santet. Ritualnya lebih aneh lagi menurutku. Apalagi ilmu santet yang digunakan untuk menyantet satu orang target. Di padepokan itu kami diajari bagaimana cara menyantet satu keluarga dan menyantet satu orang. Caranya berbeda. Kalau untuk menyantet satu keluarga, digunakan media tanah kuburan tua. Kemudian dibungkus kain mori putih. Dibentuk seperti boneka pocong. Ukuran boneka pocongnya kecil saja. Kemudian boneka pocong tersebut diletakkan di salah satu sudut rumah yang ditargetkan untuk disantet. Kemudian dibacakan mantranya dan satu keluarga akan meninggal semua. Dan yang menurutku paling aneh adalah ritual ilmu santet untuk menyantet satu orang, di mana media yang digunakan adalah satu buah lombok atau cabai yang diperoleh dari hasil mencuri atau colongan. Kemudian sholat hajat 2 rakaat dan selesai sholat, lombok colongan tadi kita pelintir pelan-pelan sambil membaca mantra. Usahakan lombok tersebut jangan sampai pecah. Kalau kulit lomboknya sudah mulai lecet, pertanda orang yang disantet sudah kelonjotan menahan rasa sakit. Tapi kalau sampai lomboknya pecah, maka orang yang kita target akan meninggal dunia. Diary, sampai sekarang aku masih heran dengan ritual itu. Masa mau menyantet orang lain harus sholat hajat terlebih dahulu? Itu kan dua hal yang saling bertolak belakang. Lama aku berpikir, yang akhirnya aku simpulkan sendiri bahwa guru tempatku belajar ilmu bela diri sepertinya sesat. Seorang guru penganut setan belek. Alhamdulillah, semua ilmu mistis yang aku pelajari dari padepokan tersebut tidak satu pun yang pernah aku amalkan, termasuk ilmu sebeh yang dulu sering dipraktekkan teman-temanku waktu masih SMA. Aku hanya duduk manis sambil melihat reaksi target dan aktivitas teman-temanku yang sedang merapal mantra. Itulah pengalaman saat kilaf belajar ilmu setan belek di sebuah padepokan ilmu bela diri tenaga dalam yang ternyata lebih banyak ilmu mistisnya. Demikian
sebuah kisah dari Mas Dodi. Terima kasih Mas Dodi yang sudah mengirimkan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai cerita yang sama dengan cerita dari Mas Dodi atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kirim ke email elinstory@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.